Hai halo, kenalin aku Jaka, alias Jantung PC. Tugas aku itu penting banget, memompa darah ke seluruh tubuh non-stop 24 jam sehari. Tapi kalau aku terganggu, bisa muncul yang namanya penyakit kardiovaskular. Penyakit ini bisa ringan, bisa berat tergantung kamu. Yuk kita bahas biar kamu makin waspada. Sebentar. Halo juga Jaka, kenalin, aku Nara si serba ingin tahu. Yuk kita cari tahu bersama, kita mulai dari awal. Apa sih penyakit kardiovaskular? Penyakit ini adalah penyakit yang menyerang jantung dan pembuluh darah. Contohnya, penyakit jantung koroner, gagal jantung, stroke, dan gangguan irama jantung. Apa ada faktor yang mempengaruhi penyakit ini? Iya, ada banyak faktornya seperti hipertensi, kolesterol tinggi, gula darah nggak terkontrol, obesitas, merokok, dan stres. Kalau udah parah banget, pasien bisa masuk ICU ya? Betul banget. ICU jadi tempat kritis untuk pasien dengan kondisi kardiovaskular berat, kayak gagal jantung akut, hipertensi emergensi, dan juga stroke masif. Dan justru di ICU lah, upaya pencegahan sangat menentukan hidup matinya pasien. Kalau faktor tadi dibiarkan lama banget, bisa berujung ke serangan jantung ya? Betul banget. Sebelumnya, sini Jaka jelasin dulu. Ini sel darah merah, ini sel darah putih, ini trombosit, ini LDL. Kalau misalnya faktor tadi ada, bisa membuat kerusakan di endotel. LDL masuk ke dinding pembuluh darah yang rusak, lalu teroksidasi jadi ox-LDL. Tubuh kita mengira itu bahaya, jadi mengirim monosit buat bersihin, terus berubah jadi makrofag. Dan makrofag ini makan LDL sampai jadi foam cell. Kalau foam cellnya makin banyak, terbentuklah plak aterosklerotik yang menempel di dinding pembuluh darah. Dan kalau plak ini pecah, tubuh langsung bereaksi dan trombosit datang untuk menutup luka. Trombosit jadi aktif, nempel, dan bikin trombus alias gumpalan darah. Kalau trombus yang menutup total aliran darah ke otot jantung, terjadilah infark miokard akut atau IMA, atau yang kita sebut serangan jantung. Kalau seseorang kena infark miokard akut, tandanya apa aja sih? Yang paling khas, nyeri dada hebat lebih dari 30 menit. Rasanya kayak ditekan, diremas, panas, dan tertusuk. Nyeri bisa menjalar ke lengan kiri, leher, punggung, bahkan ke ulu hati. Adapun gejala lain seperti keringat dingin, mual, muntah, jantung berdebar, dan pusing berat. Kalau kita nemu orang dengan gejala tersebut, kita harus gimana? Segera bawa ke UGD ya. Di sana, pasien langsung diposisikan setengah duduk dan dikasih oksigen kalau perlu. Dikasih aspirin, nitrogliserin sublingual, dan morfin kalau nyerinya sangat berat. Lalu dipantau EKG-nya dan troponopinnya buat memastikan diagnosisnya. Kalau udah jelas infark miokard akut, langsung dioperasi ya? Enggak semua, tergantung jenisnya. Kalau STEMI, langsung PCI atau fibrinolitik dalam waktu 90 menit. Kalau NSTEMI, terapi obat intensif dulu seperti antiplatelet, antikoagulan, beta blocker, dan statin. Kalau udah stabil, pasien infark miokard akut ini bisa langsung pulang ya? Bisa, asal tetap dipantau tenaga kesehatan dan didukung keluarga, karena itu penting banget buat bantu pemulihan maksimal. Kenapa sih pencegahan penting banget? Bahkan di ICU? Karena pasien kritis itu rentan banget alami komplikasi lanjutan. Kalau tekanan darah melonjak terus, bisa pecah pembuluh darah otak, di jantung, atau gagal multi organ. Padahal banyak komplikasi itu bisa dicegah, asal dipantau dan dikelola dari awal. Jadi meskipun udah dirawat intensif, upaya preventif tetap krusial ya? Justru semakin penting. ICU bukan cuma buat stabilisasi, tapi juga untuk mencegah kerusakan lebih parah yang
bisa timbul dalam hitungan menit atau jam. Lalu krisis hipertensi itu apa sih? Krisis hipertensi terjadi saat tekanan darah sangat tinggi, biasanya di atas 180/120 mmHg. Ada dua jenis, emergensi dan urgensi. Bedanya apa? Emergensi artinya tekanan darah tinggi, plus kerusakan seperti stroke, gagal ginjal, edema paru. Kalau urgensi artinya tekanan darah tinggi, tetapi belum ada kerusakan organ target. Tapi kalau dibiarkan, urgensi bisa jadi emergensi ya? Betul, makanya penting buat intervensi sejak dini, bahkan sebelum gejala memburuk. Kenapa sih pasien di ICU tekanan darahnya bisa tiba-tiba naik? Bisa karena obat-obatan seperti vasopresor atau gagal ginjal akut, nyeri berat, infeksi parah, bahkan kecemasan. Semua itu bisa mengaktifkan sistem saraf simpatik sehingga memicu lonjakan tekanan darah mendadak. Lalu, berapa target tekanan darah yang dianggap aman? Pakai acuan MAP atau Mean Arterial Pressure. Targetnya minimal 65 mmHg buat kebanyakan pasien. Kalau pasien punya hipertensi lama, bisa dinaikkan jadi 75-85 mmHg supaya organ vital tetap teraliri darah. Apa itu berlaku untuk semua rentang usia? Untuk lansia berbeda, biasanya cukup 65-70 mmHg karena tekanan terlalu tinggi justru bisa berbahaya di usia lanjut. Jadi, pencegahan yang bisa dilakukan di ICU itu apa aja? Pertama, pantau tekanan darah tiap jam atau sesuai protokol. Kedua, atur cairan tubuh dengan tepat biar nggak kelebihan atau kekurangan. Ketiga, pantau nyeri, kecemasan, atau infeksi, karena semua itu bisa memicu lonjakan tekanan darah. Pasien dan keluarga juga perlu diedukasi ya? Pasti, edukasi tentang tanda-tanda bahaya seperti sesak, pucat, pusing mendadak, lemah separuh tubuh, atau kehilangan kesadaran. Berarti tenaga medis dan kesehatan harus kerja tim ya? Iya, kolaborasi antar dokter, perawat, apoteker itu penting biar pengobatan dan titrasi obat dilakukan dengan tepat dan aman. Apakah ada tips perawatan harian buat pasien jantung di ICU? Ada dong, misalnya posisi tidur. Posisikan kepala 30-45 derajat untuk membantu pernafasan dan menurunkan beban jantung. Jangan posisikan pasien datar lama-lama. Berikan bantal di lutut untuk sirkulasi darah. Terus, pasien juga bisa diajarkan teknik nafas ya? Benar, seperti pursed lip breathing membantu jantung kerja lebih efisien dan oksigenasi lebih optimal. Peralatan juga perlu disiapkan. Perlu seperti matras anti-dekubitus, itu wajib supaya pasien nggak alami luka tekan karena posisi tidur yang terlalu lama. Bagaimana dengan nutrisi? Untuk nutrisi, gunakan pola diet DASH, yaitu rendah garam, cukup cairan, kaya buah dan sayur. Sesuaikan dengan kebutuhan pasien di ICU. Pasien kardiovaskular di ICU butuh penanganan cepat dan upaya preventif sejak awal. Maka dari itu, jangan tunggu komplikasi muncul baru bertindak. Perawatan yang baik dimulai dari pencegahan yang tepat. Dan semua orang, tenaga medis dan kesehatan, pasien maupun keluarga punya peran penting. Yuk jaga jantung, rawat sejak dini, biar hidup lebih lama dan bermakna. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa kembali.